Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi wa tarakaha 'alal bayda layliha kanahariha la yazighu anha illa kana minal halikin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi maupun kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwalah yang merupakan sebaik-baik bekal kita untuk di akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat serta salam tak lupa khatib ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama Islam ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di zaman di mana banyak orang menyebutnya dengan zaman revolusi industri 4.0. Yang dimana kita bisa merasakan teknologi berkembang dengan sangat cepat di zaman ini. Berbagai hal baru yang berhubungan dengan teknologi pun ditemukan lalu dikembangkan. Namun di era ini tak hanya teknologi yang berkembang dan berubah-ubah. Gaya hidup di zaman ini pun semakin beragam. Dari mulai cara berpakaian, cara bergaul dan lain sebagainya. Tak jarang banyak di antara kita yang menemukan beberapa orang yang rela mengeluarkan banyak sekali uang hanya untuk mengubah diri mereka sendiri menjadi apa yang mereka inginkan. Dan semua itu tak lain dan tak bukan hanya untuk mengikuti tren-tren yang ada. Namun mirisnya wahai saudaraku kaum muslimin, banyak di antara kita yang terlena dan bahkan terjerumus ke dalam hal negatif dari gaya hidup ini. Terkhusus bagi kita yaitu para pemuda umat Islam. Entah berapa banyak para pemuda yang mengaku sebagai muslim, namun gaya hidup mereka sama sekali tidak mencerminkan diri mereka sebagai seorang muslim. Cara berpakaian mereka, cara bergaul mereka dan tutur kata mereka sangat berlawanan sekali dengan ajaran agama Islam. Padahal Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita agar kita tidak mengikuti gaya hidup orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian darinya.
Dan yang lebih mirisnya lagi, di zaman ini agama Islam seperti sudah tidak memiliki harga diri lagi sama sekali. Kita dihina, dibenci dan dicaci maki oleh orang kafir di luar sana. Palestina, Myanmar dan India. Bagaimana kekerasan orang-orang kafir di negeri-negeri tersebut. Dan tak hanya dicaci dan dimaki, saudara kita pun di sana diperlakukan seperti hewan dan bahkan dibunuh tanpa ada rasa kemanusiaan. Namun sungguh menakjubkan apa yang mereka lakukan, wahai saudaraku kaum muslimin. Meskipun mereka dihantui oleh siksaan-siksaan yang akan menimpa mereka, ketika mereka tetap mempertahankan agama mereka, mereka tetap berpegang teguh terhadap agama mereka, meskipun taruhan mereka adalah nyawa mereka sendiri. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa agama Islam ini kelak akan dipegang oleh umatnya seperti menggenggam bara api. Sebagaimana disabdakannya, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman, as-sabiru fihim ala dini, orang berpegang teguh terhadap agamanya, kal qabidu 'alal jamri, seperti orang menggenggam bara api di telapak tangannya. Lalu timbullah sebuah pertanyaan, kemanakah para pemuda dan para pejuang umat Islam sekarang? Kemanakah ketika saudara-saudara kalian sedang ke dalam keadaan kesulitan? Kalian hanya bersantai menyanyikan waktu kalian, sedangkan saudara-saudara kalian sedang dihina dan disiksa. Dan kalian yang bisa beralasan bahwa kalian tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka jauh jaraknya. Dan yang lebih parahnya lagi, ada yang beralasan bahwa mereka bukanlah saudara kita karena mereka berbeda ras, negara dan bangsa. Pemikiran seperti inilah yang menjadikan adanya perpecahan dalam umat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua bahwasannya mukmin dengan mukmin lain itu bersaudara. Sebagaimana yang difirmankannya dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita kembali mengingat masa-masa kejayaan Islam di masa lalu. Bagaimana kutub-kutub kekuatan bumi, imperium-imperium kerajaan luar Islam yang sangat kuat pada zaman tersebut dapat ditaklukkan oleh umat Islam. Bahkan bila kita lebih teliti lagi dalam membaca sejarah peradaban Islam, banyak di antara pemimpin pasukan umat Islam yang berasal dari golongan pemuda. Di antaranya Usamah bin Zaid, seorang pemuda yang berusia 18 tahun kala itu mampu menggoyahkan kerajaan Romawi. Karena beliau dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Romawi Timur saat itu. Lalu ada Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang berusia 24 tahun kala itu mampu menggoncangkan seantero dunia. Karena ia dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Konstantinopel yang merupakan jantung pertahanan Romawi saat itu. Namun sayangnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua hal itu berbanding 180 derajat dengan para pemuda umat Islam zaman sekarang. Banyak di antara mereka yang hilangi banyak kepada Allah dan Rasulnya. Hancur akidahnya, rusak akalnya dan hilang pemahamannya akan agama. Semua itu disebabkan oleh gaya hidupnya menyimpang jauh dari ajaran agama. Maka pantaslah pada zaman ini agama Islam seperti sudah tidak memiliki harga diri lagi, sehingga mereka berani untuk menginjak-injak agama ini. Dan disinilah peran pemuda dibutuhkan. Bangkitlah wahai para pemuda Islam, bangkitlah. Masa depan umat dan bangsa ini ada di tangan kita semua. Jangan sampai ada perusak lagi yang ingin menghancurkan agama ini. Buatlah mereka segan terhadap agama Islam ini. Balikkan keadaan umat Islam seperti masa kejayaan. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa muda merupakan benih yang berharga.
Bila ia terlanjur tercerai-berai dan tersia-siakan, maka kecil kemungkinannya ia akan bersemi kembali dan membuahkan hasil panen yang baik. Semakin dewasa, yang tersisa hanyalah penyesalan dan kerugian. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW sejak jauh hari sudah memperingatkan umatnya akan hal ini. Beliau SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah oleh kalian 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, dan masa tuamu sebelum masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waginaka qabla fakrika, dan kayamu sebelum miskinmu. Wa faragaka qabla syuglika, dan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa hayataka qabla mautika, dan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mulai detik ini marilah kita kembali perkuat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkokoh kembali keimanan kita kepada Allah dan Rasul, serta mempersiapkan diri kita untuk menghadapi gempuran fitnah yang sangat banyak di akhir zaman ini. Dan satu hal terakhir yang perlu diingat bagi kita, itu para pemuda umat Islam, bahwa kita adalah ujung tombak dan harapan terakhir umat dan bangsa ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sur ikhwanana muslimina wal mustad'afina fi Filastin. Allahumma sur ikhwanana muslimina wal mustad'afina fi Myanmar. Allahumma sur ikhwanana muslimina wal mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tuqimus shalah.